Perkenalkan, nama saya Hana Kostensega dari kelas 10 MIPA 1. Saya akan menjelaskan tentang klasifikasi makhluk hidup. Kenapa makhluk hidup harus dikelompokkan? Alasan kita dalam mengelompokkan makhluk hidup yaitu untuk mengembangkan suatu sistem klasifikasi supaya kita dapat mengetahui beberapa jenis makhluk hidup dan juga mengenali makhluk hidup dengan cara pengelompokan yang dilakukan secara sistematis dan bertahap. Jadi, klasifikasi makhluk hidup ialah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri yang dimiliki oleh tiap-tiap makhluk hidup tersebut. Tujuan dari klasifikasi makhluk hidup yaitu memudahkan kita dalam mengenali atau mempelajari makhluk hidup yang sangat banyak jumlahnya dan yang sangat banyak jenisnya, dengan cara menyederhanakan objek studi sehingga lebih mudah dalam mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup yang ada di dunia ini. Klasifikasi makhluk hidup pertama kali dipelopori oleh Bapak Carolus Linnaeus pada tahun 1707 sampai 1778. Ilmu biologi yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup yaitu ilmu taksonomi. Prinsip sistem klasifikasi Carolus Linnaeus mengelompokkan makhluk hidup menjadi dua kingdom, yaitu kingdom animalia dan kingdom plantae, atau juga disebut kingdom tumbuhan dan kingdom hewan. Pada prinsip sistem klasifikasi Carolus Linnaeus adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri yang dimiliki makhluk hidup tersebut dan pemberian nama pada sistem tata nama ganda yang sesuai dengan aturan internasional. Pada proses klasifikasi, makhluk hidup dikelompokkan berdasarkan perbedaan dan persamaan makhluk hidup yang dibagi menjadi 3 sistem klasifikasi. Yang pertama, klasifikasi sistem alami. Yang kedua, klasifikasi sistem filogeni. Yang ketiga, klasifikasi sistem buatan. Baik, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi sistem alami, yaitu mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri morfologi, anatomi, dan fisiologi. Contohnya yaitu ikan pari, ikan nemo, dan ikan hiu. Ketiga makhluk hidup tersebut dikelompokkan pada kelas yang sama, yaitu Pisces, dikarenakan memiliki persamaan seperti bernafas dengan insan, bersisik, berenang dengan sirip, dan memiliki ekor. Contoh lain dari klasifikasi sistem alami yaitu jenis unggas yang terdiri dari ayam, burung pipit, dan burung unta. Dikelompokkan pada kelas yang sama yaitu Aves karena memiliki persamaan, contohnya memiliki paruh, memiliki sayap, dan memiliki bulu pada tubuhnya. Klasifikasi sistem filogeni didasarkan pada sejarah evolusi makhluk hidup dan didasarkan pada jauh dekatnya hubungan kekerabatan antara organisme dan melihat persamaan ciri morfologi, struktur fisiologi, anatomi, dan etologi atau perilaku. Saya jelaskan sekali lagi, klasifikasi sistem filogeni didasarkan pada sejarah evolusi makhluk hidup dan didasarkan pada jauh dekatnya hubungan kekerabatan antara organisme dan melihat persamaan ciri morfologi, struktur anatomi, dan
fisiologi, dan etologi atau perilaku. Sistem buatan yaitu pengelompokan berdasarkan fungsi atau morfologi yang mudah dilihat oleh manusia, dan juga pengelompokan berdasarkan hubungan kekerabatan atau filogeni, ciri-ciri gen atau kromosom dan ciri-ciri biokimia. Sekali lagi saya jelaskan, klasifikasi sistem buatan yaitu pengelompokan berdasarkan fungsi atau morfologi yang mudah dilihat oleh manusia, dan juga pengelompokan berdasarkan hubungan kekerabatan filogeni yang memiliki ciri-ciri gen atau kromosom dan ciri-ciri biokimia. Para ilmuwan biologi mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kriteria ilmiah. Beberapa sistem klasifikasi yang sudah dikembangkan dan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, sistem dua kingdom yang terdiri dari kingdom hewan dan kingdom tumbuhan, atau disebut Plantae dan Animalia. Kingdom tumbuhan bersifat autotrof, yaitu pembuahan makanan sendiri dengan cara berfotosintesis dengan cahaya matahari. Sedangkan hewan bersifat heterotrof, yaitu memperoleh makanannya di lingkungan sekitarnya dia berada. Sekali lagi saya jelaskan, yaitu sistem dua kingdom yang terdiri dari dua kingdom, yaitu kingdom tumbuhan atau Plantae, kingdom hewan atau Animalia, yang artinya kingdom tumbuhan itu bersifat autotrof, yaitu membuahkan makanannya sendiri dengan cara berfotosintesis pada sinar matahari. Sedangkan hewan mencari makanannya pada lingkungan yang ada dia sendiri, yang artinya lingkungan dia berada atau lingkungan hewan tersebut berada, di situ dia mencari makanannya sendiri. Sistem tiga kingdom yang terdiri dari kingdom Plantae, kingdom Animalia, kingdom Protista. Telah saya jelaskan tadi kingdom Animalia dan kingdom Plantae. Kingdom Animalia itu yang bersifat heterotrof, yang mencari makanannya di lingkungan yang ia berada. Sedangkan Plantae atau kingdom Plantae bersifat autotrof, atau mencari atau membuahkan makanannya dengan melalui fotosintesis dan melalui sinar matahari. Sedangkan kingdom Protista ini ditemukan setelah adanya mikroskop yang menemukan mikroorganisme yang bersel satu, maka mikroorganisme itu digabungkan pada kingdom Protista. Jadi tiga kingdom ini yang terdiri dari kingdom hewan, kingdom tumbuhan, dan kingdom Protista atau mikroorganisme yang bersel satu. Sistem 5 kingdom yang terdiri dari Animalia, Plantae, Monera, dan Protista. Yang kelima yaitu kingdom fungi atau jamur. Awalnya kingdom ini digabungkan pada kingdom Protista, tetapi setelah diteliti lebih lanjut bahwa jamur ini umumnya menghasilkan makanannya dengan cara menguraikan bahan organik dari tumbuhan atau organisme yang sudah mati terlebih dahulu. Saya jelaskan sekali lagi, sistem 5 kingdom terdiri dari kingdom Plantae, kingdom Animalia, kingdom Protista, kingdom Monera, yang terakhirnya itu kingdom fungi atau jamur. Sebenarnya atau awalnya kingdom fungi ini digabungkan pada kingdom Protista, tetapi setelah diteliti lebih jauh, kingdom
Kingdom ini ternyata umumnya mencari makanannya dengan cara menguraikan bahan organik dari organisme yang sudah mati. Baik, sampai di sini penjelasan saya tentang pengelompokan makhluk hidup berdasarkan kriteria ilmiah yang terdiri dari 5 kingdom, antara lain kingdom Plantae, kingdom Animalia, kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungi, atau kingdom Jamur. Ilmu tentang taksonomi. Taksonomi berkaitan dengan klasifikasi makhluk hidup karena pemberian pada nama ilmiah pada makhluk hidup. Contohnya kingdom, takson pada hewan, regnum, takson pada tumbuhan, divisio, takson untuk tumbuhan, phylum, takson untuk hewan, klasis, takson untuk tumbuhan, klasis, takson untuk hewan, ordo, takson untuk tumbuhan, ordo untuk takson hewan, familia, takson untuk tumbuhan, familia, takson untuk tumbuhan, genus, takson untuk tumbuhan dan hewan, spesies, takson untuk hewan dan tumbuhan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kingdom dibagi menjadi 5, yaitu kingdom Plantae, kingdom Animalia, kingdom Protista, kingdom Monera, kingdom Fungi atau jamur, phylum dan divisio. Phylum digolongkan pada takson hewan, sedangkan divisio digolongkan pada takson tumbuhan. Phylum digolongkan pada kingdom hewan yang terdiri dari Achidermata atau hewan yang berkulit duri, cacing pipi, dan phylum Chordata. Sedangkan pada kingdom divisio untuk tumbuhan terdiri dari tumbuhan lumut, tumbuhan berbiji, dan tumbuhan paku. Kelas atau klasis terdapat pada tingkat rendah daripada phylum dan divisio karena apabila kelompok makhluk hidup dalam divisio atau phylum memiliki ciri-ciri yang sama, mereka dimasukkan dalam kelas yang sama. Contohnya pada unggas yang telah saya jelaskan kemarin, yang menjelaskan bahwa unggas terdapat pada kelas Aves, sedangkan pada ikan tergolong pada kelas Pisces. Ordo atau bangsa, kelompok yang lebih rendah dari kelas atau kelas. Contohnya hewan pemakan buah-buahan digabungkan pada karnivora ataupun bangsa pemakan daging. Begitu juga herbivora, bangsa pemakan buah-buahan. Begitu juga pada tumbuhan, bangsa rerumputan, bangsa mawar-mawaran. Begitu juga dengan familia dan genus. Untuk spesies selalu dibarengi dengan 2 nama ilmiah yang terdiri dari nama genus dan penunjuk jenis. Jadi, semakin tinggi tingkatan takson, semakin besar pula perbedaan di antara anggota-anggotanya dan sebaliknya. Sekali lagi saya jelaskan, jadi semakin tinggi tingkatan takson, semakin besar perbedaan di antara anggota-anggotanya dan sebaliknya. Jadi kesimpulannya yaitu klasifikasi makhluk hidup adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri yang dimiliki oleh tiap-tiap makhluk hidup tersebut dan memiliki tujuan untuk kita lebih mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain dengan menyederhanakan objek studi. Klasifikasi sistem dibagi menjadi 3, yaitu klasifikasi sistem alami, klasifikasi filogeni, klasifikasi sistem buatan. Kingdom juga dibagi menjadi 5 kingdom yang terdiri dari Animalia, Plantae, Protista, Monera, Fungi atau jamur.
Klasifikasi pertama kali dipelopori oleh Bapak Carolus Linnaeus pada tahun 1707 sampai 1778. Demikian video saya mengenai klasifikasi makhluk hidup. Semoga video saya ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua dan bisa dimengerti. Terima kasih.